Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sunjarwati SPD, Kepala Sekolah TK Cendekia yang sangat luar biasa, barusan pulang dari Vietnam ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita semua akan diajak beliau ke Vietnam, amin. Yang saya hormati ibu-ibu guru hebat yang sangat cantik-cantik, Masya Allah, yang sangat luar biasa. TK Cendekia memang luar biasa. Yang sangat saya cintai dan banggakan CDP saya, Ibu Elis, Masya Allah, kecil-kecil tapi sangat luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pada siang hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di TK Cendekia yang insya Allah membawa manfaat kepada anak-anak didik kita nanti. Salawat dan salam terupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah nih yang sudah sangat luar biasa mensupport Ibu Elis dan teman-teman rekan sejawat, karena pada pendampingan individu pertama kemarin Bu Elis sudah cerita bagaimana hebatnya dukungan Ibu Kepala Sekolah beserta tim rekan sejawat sehingga Ibu Elis ini bisa melaksanakan tugas TGP yang sangat luar biasa dengan baik. Tanpa dukungan Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat mungkin Bu Elis nggak bisa seperti ini. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, ya. Karena tentunya di TK Cendekia ini visinya sudah ada Bu Elis ya. Nanti visi itu kita akan diskusikan apakah visi yang sudah dibuat ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tujuan diskusi kali ini yaitu diskusikan cita-cita ya Bu, cerita warga TK Cendekia ini nanti terhadap murid ya di masa yang akan datang. Kemudian nanti kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah juga, mungkin Ibu Elis sudah mencetaknya ya nanti atau dipaparkan lewat slide nanti. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Kemudian nanti penutup terakhir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan calon guru penggerak ini, CDP telah belajar membuat visi tentang dirinya sebagai seorang pendidik. Nah, proses ini diharapkan ya menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini Bapak Ibu merupakan, mohon maaf bapaknya nggak ada ya. Masih ingat dulu pernah sekali udah bertanya Pak Yanto, ingat ya? Iya ingat, jadi ingat masih kebayang di muncul sini ya dulu tuh ya. Jadi Ibu yang saya hormati, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ya yang kelak nanti untuk murid itu, yaitu bersama Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu, Bapak lagi, Ibu-ibu, meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan ya menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah TK Cendekia. Nah, itu ya. Saya berharap diskusi kali ini semua guru bisa terlibat aktif ya, supaya menghasilkan sesuatu yang keren juga. Baik, berikutnya sebelum saya serahkan ke Bu Elis, saya mohon untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutannya untuk kegiatan ini. Kepada Ibu Sunjarwati, disilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya banyak bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini alhamdulillah saya juga diberi kesehatan, ibu guru semua dan Bu Ila, semua warga TK Cendekia alhamdulillah diberi kesehatan, dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa berkumpul di acara pada sore hari ini dengan gembira ya Bu Ila ya. Alhamdulillah guru-guru semuanya juga bisa mengikuti, semuanya bisa dengan baik, dan mudah-mudahan hari ini apa yang kita diskusikan dan apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai dengan mudah dan bisa tercapai dengan lebih bagus lagi, dengan harapan tak lain tak bukan untuk memajukan TK Cendekia yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih pokoknya lebih dan lebih semuanya. Amin, amin, amin. Dan alhamdulillah serta ibu guru semuanya pada hari ini kita sama-sama kepingin mendiskusikan apa yang sudah Ibu Elis dapatkan ya Bu ya, yang sudah Ibu Elis peroleh selama mengikuti CGP, dan mudah-mudahan apa yang didapatkan Bu Elis nanti bisa kita terima, bisa kita bisa diterapkan di TK Cendekia ini, serta lebih baik. Harapan kami selalu lebih baik dan lebih baik, lebih kreatif lagi, dan bisa menemukan hal-hal yang baru demi kemajuan anak-anak dan ibu guru semuanya. Harapan kami semoga Ibu Elis tetap bisa mengikuti sampai selesai nanti dan bisa bisa lulus dengan yang sangat baik, karena kita semuanya ini berharap ya, kita berharap untuk ada perubahan dengan adanya Bu Elis mengikuti CGP. Kita semuanya ini berharap TK Cendekia dari segalanya kalau bisa katakan tidak semua berubah tapi meningkat ya, semuanya bisa meningkat dari cara mengajarnya ibu guru, cara pembelajaran anak-anak, dan mungkin dari meningkatkan media, istilahnya itu media apa saja yang harus diterapkan untuk TK Cendekia ini. Selain kita memang sudah menerapkan ya, tapi barangkali ada hal-hal yang baru, tolong diutarakan ke kami, ke kita ini semuanya. Dan andaikan dalam pembelajaran nanti ini mungkin buati atau guru semuanya nih, kalau hal yang baru itu seperti ini, kalau yang dulu itu mungkin sekarang begini-begini, contoh yang baru. Nah, monggo diutarakan sama guru-guru supaya guru Cendekia juga ada perubahan. Jadi tidak hanya itu terus misalnya gitu ya. Karena kita semuanya, apalagi untuk guru merdeka ya Bu ya, kita terus terang, kami semuanya masih buta gitu ya Bu ya. Kira sudah ada belum yang sudah pintar? Kalau saya memang belum. Saya memang belum gila ya. Tapi pelan-pelan kita untuk belajar. Kita pelan-pelan untuk menghadapi atau melakukan perubahan untuk lebih baik. Ya memang sih untuk perubahan yang biasanya kalau bersalah itu pasti ada kendala-kendala wilayah, pasti ada kendala-kendala. Namun kita semuanya itu namanya belajar, pasti ada kendala lagi. Tapi karena untuk kemajuan sekolah, ya untuk mengajarkan anak-anak didik kita, apapun perubahannya, apapun kesusahannya, kita mau tidak mau harus ditempuh, mau tidak mau harus dilakukan. Karena itu tadi, semoga proses KPN kita itu bisa belajar dengan baik, bisa lebih meningkat lagi, dan orang tua pun bisa menilai apa yang meningkat di TK Cendekia ini. Jadi inputnya, outputnya kan orang tua yang menilai, masyarakat yang menilai. Jadi bukan diri kita yang menilai diri kita lebih, tapi orang lain dan masyarakat yang menilai kelebihan kita. Kalau kekurangan kita pasti kita yang tahu. Orang lain juga tahu, tapi yang tahu kita sama Allah. Ya seperti itu. Tapi itu semuanya kita yang namanya belajar pasti ada kendala-kendalanya. Tapi bismillah Ibu ya. Semoga pembelajaran ini Ibu semuanya juga ayo bareng-bareng sama-sama untuk menghadapi, melakukan perubahan yang terbaru. Seperti itu yang Bu Elis, kami menaruh harapan sama Bu Elis, semoga TK Cendekia bisa lebih maju lagi. Semoga ibu guru semuanya ini bisa menerima, bisa memanfaatkan atau bisa melakukan apa yang Bu Elis dapatkan selama mengikuti CGP. Itu saja ya. Barangkali nanti ada ide yang baru lagi.
bisa disampaikan lagi, dan mungkin sampai sini dulu sambutan sekelumit sambutan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wati yang memberikan sambutan yang penuh semangat ya, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan harapan beliau bisa terwujud dengan adanya salah satu guru dari TK Cendekia ini yang ikut program guru penggerak ya Bu Wati ya. Semoga dengan adanya Bu Elis nanti akan membawa perubahan, walaupun perubahan tadi yang Ibu katakan belum begitu, tapi setidaknya meningkat ya. Baik, Bu Elis ya, harapan Ibu Wati ya, dengan adanya Ibu ikut program guru penggerak ini bisa juga nanti mengimbaskan ke teman-teman ya kan, apa yang Ibu peroleh di modul 1T1 sampai dengan modul 1T4 nanti Ibu imbaskan ke guru-guru yang ada di sini. Tadi Ibu sampaikan bahwa memang kurikulum Merdeka ini Bu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menuntun ya, menuntun siswa ya, menggali potensi yang ada di siswa sehingga nanti ketika setelah dia menjadi anggota masyarakat memiliki kesenangan yang setinggi-tingginya gitu. Jadi tugas kita itu menggali potensi ya Bu, bukan kalau dulu kan teacher center ya Bu, kalau sekarang kan student center. Jadi sekarang itu murid yang menjadi objek bukan subjek gitu. Jadi mungkin saya yakin guru-guru Cendekia juga dari dulu mungkin sudah student center ya Bu kalau untuk TK, karena memang TK yang anak-anak TK yang aktif, kita yang hanya membimbing, memfasilitasi gitu. Baik, Ibu yang saya hormati, Ibu yang cantik, Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, waktunya ke acara inti, yaitu kita akan berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan yang akan dipimpin oleh Ibu Elis. Kepada Ibu Elis disilahkan. Tepuk tangan dulu dong. Mana sih Ibu cantik itu? Elis. Cantik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu cantik. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama di sekolah kita tercinta, yaitu TK Cendekia, tepatnya di ruang guru ya. Di ruang guru ini tempat kita biasa untuk berdiskusi, saling sharing dan sebagainya gitu. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Wati selaku Kepala Sekolah yang sangat mendukung saya dalam program guru penggerak ini. Kemudian Ibu pengajar praktik Miss Ila, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga seluruh guru-guru TK Cendekia yang sangat luar biasa, yang sangat saya banggakan. Terima kasih yang banyak, sangat banyak sekali atas segala dukungannya ya terhadap saya, sehingga saya bisa berdiri di depan sampai saat ini gitu ya. Terima kasih banyak pokoknya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih banyak. Baik, salawat serta salam, salawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya. Baik, Ibu dan Bapak Guru, kita langsung saja ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Miss Ila tentang apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tadi tentang visi dan juga prakasa perubahan ya. Di sini sudah ada terlihat tulisannya, visi dan prakasa perubahan sekolah ya Ibu-ibu. Baik, next Bu Rian. Tujuannya untuk apa kita melakukan diskusi ini? Di sini yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Seperti tadi sudah dibahas ya oleh Miss Ila selaku pengajar praktik, bahwasanya di sini ya kita sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menuntun
murid sesuai kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman ya, demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya bagi murid. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Kemudian melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong murid dalam meraih impiannya. Ya, itu tadi tujuan daripada diskusi ini. Baik, selanjutnya, nah di sini Ibu bisa melihat di sini ada gambar siapa, Bu? Iya. Baik, ini adalah gambar presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya. Dan ini merupakan puisi beliau. Puisinya yang berjudul tentang Aku Melihat Indonesia. Dan nanti akan kita dengarkan puisi ini yang nantinya akan dibacakan oleh guru kita, salah satu guru kita yang sangat luar biasa ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eci. Rupanya ini Bu Eli suruh saya bawa kacamata. Oh gitu. Ternyata suruh ini Tembak. ditembak. Berdiri dong di depan. Oh, berdiri aja. Ya. Jangan gemeteran. Bu Eci. Bu Eci. Udah bermain. Bu Eci udah siapin. Oh, Bu. Ayo mata. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Elis. Mudah-mudahan sekali baca ini, ya kayak orang pintar, sekali baca ini bisa membacakan puisi yang benar. Soalnya di sini disaksikan oleh Mrs. Ila. Maaf Bu Hati, semoga Maskernya apa sih? Orang kecantikan. Iya. sudah cantik. Baik. Udah PKM masih pakai masker deh. Lanjut. Baik, dimulai saja. Saya akan membacakan sebuah puisi dari buku Bung Karno dan Pemuda halaman 68 sampai 107. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup udara Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia,
melihat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Kalau mau nangisnya aku Bu Eci. Pertamanya kayaknya kurang tahu ini tuh, oh ceritanya seperti ini. Ternyata apapun yang dilihat itulah Indonesia. Jadi kalau kita melihat di Jawa tetap aja yang dilihat adalah Indonesia. Mau menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ini pasti udah jadi menyanyi. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Tanggung ya, tanggung ya. Sampai air mata mau menetes tapi saya tahan. Nanti make up saya luntur. Harusnya saya baca dulu ya awal-awal. Terima kasih banyak Bu Eci atas pembacaan puisi yang sangat luar biasa ya. Bagaimana ibu-ibu semua? Pada saat mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Bu Eci, ada rasa apa? Deg-degan. Ya. Deg-degan, gemeter, merinding betul Melihat sekali. Indonesia, ternyata Indonesia itu sangat Masya Allah. Luar biasa. Yes. Nah, berikut ini puisi yang dibuat oleh Bapak Insinyur Soekarno ini merupakan visi daripada Bapak Insinyur Soekarno dalam membangun Indonesia. Rasanya bergetar ketika kita membacanya. Begitupun dengan visi. Visi ya, kita kembali ke visi sekolah. Seperti halnya visi itu ketika kita merancang sebuah visi, bagaimana caranya agar merancang visi tersebut ketika orang lain membaca itu wah gitu, ada rasa yang luar biasa ya gitu, ada rasa gemetar, jadi sangat bermakna gitu intinya. Jadi kata-kata dari visi tersebut adalah kata-kata yang sangat bermakna seperti itu. Baik, next. Agak ke atas lagi. Nah, ya baik, di sini ada link YouTube ya Ibu ya. Nanti kita sama-sama akan menyimak sesuatu di sini. Boleh kita buka dulu Bu Suci. Satu, dua, tiga. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Ini laptopnya. Nungguin ya. Penasaran ya. Penasaran Apa ya kira-kira ya? Kepo. Ya, nungguin ya. Jangan nonton. 1, 2, 3. Kita hitung dulu ya sama-sama. Oh, sudah mulai. Oh, tapi masih hitam. Belum kelihatan gambarnya. Sabar dulu ya. 1, 2. Jalan-jalan. Oke. Sudah kelihatan ibu-ibu semua? Sudah terlihat? Bisa diperbesar kecil? Bisa dong. Dulu ya. Sabar ya. Masih loading. Laptopnya masih ngantuk. Apa bisnisnya yang belum makan siang ya? Bisa jadi itu belum makan siang ya. Belum 2 porsi ya maksudnya. Ntar ya. Ini rada lemot laptopnya. Ya. Siap.
Tapi nanti videonya dulu. Iya, boleh dinyalakan lagi. lampunya. Ya baik, tadi ibu-ibu yang saya cintai semuanya, tadi kita sudah menyimak sebuah film ya, itu adalah film anak ya, film Bernard ya. Tadi Bernard itu sedang melakukan ice climbing ya, dia sedang memanjat sebuah tebing gitu, tebing es. Baik, setelah kita mengamati, menyimak film tadi, apakah ada yang ingin berpendapat tentang cerita film tadi? Apa yang bisa kita ambil dari film yang sudah kita tonton tadi? Silahkan yang mau berpendapat, angkat tangannya. Silahkan, mangga Bu Ati. Udah. Bisa aja. Baik, Bu Elis. Tapi saya nggak dari awal tadi. Ada tamu sih ya. Iya, Nggak dari awal, ada sepintas aja ya. Itu menggambarkan berdiri ya. Iya. Baik, ibu-ibu, ini menurut saya, ini pribadi saya, itu melihat film tadi itu menggambarkan bahwa kita atau mungkin anak-anak tersebut ya, pasti mungkin kalau untuk melakukan hal yang baru yang kita belum mengerti, pasti ada kesulitan. Namun dengan kegigihannya, dengan segala macam cara kegigihannya, alhamdulillah pelan-pelan, walaupun dengan banyak rintangan, namun apa namanya tadi ya, apa namanya? Bernard tersebut tidak berputus asa untuk berjuang, dan akhirnya dengan ketidakputusasaan tersebut mencapai suatu tujuan ya, walaupun ya sudah sampai tujuan pun ya sampai tujuan, tapi tidak tahu kedepannya ya, kalau yang akhirnya akan jatuh istilah itu. Namun kita mengapa kita bahwa kedepannya kita tidak tahu, namun kita harus belajar, berusaha bagaimanapun caranya supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kita harus mempunyai taktik atau teknik supaya mencapai tujuan. Mungkin dari saya seperti itu. Silakan ada tambahan lain. Baik, ya silakan Ibu Eci. Terima kasih banyak Bu Ati. Baik, terima kasih. Dari saya Berdiri cantik. Oh, berdiri ya? Iya. Duduk aja. Baik, kalau dari awal saya melihat tadi Bernard ini ngelihat pemandangan es itu sangat indah. Berarti di situ kita tujuan dulu. Oh, saya tuh pengen mencapai atas. Harus bagaimana caranya? Jadi itu dijadikan semangat. Jadi intinya adalah mungkin tujuan itu dijadikan semangat. Jadi untuk mencapai apapun kita tujuannya dulu apa dulu? Baru nanti oh ya jalannya akan seperti apa? Mungkin jalannya yang tadi ada otaknya pakai martil dan sebagainya. Ternyata oh iya jatuh, kemudian jatuh melihat kuku-kukunya oh ya tajam. Ternyata tanpa bantuan pun bisa mencapai. Berarti di sini harus percaya diri. Jadi untuk kesuksesan itu berarti untuk tujuan dulu dijadikan semangat, kemudian percaya pada diri sendiri. Begitu sepertinya yang saya Terima kasih banyak Bu Eci, luar biasa ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sedikit ya, sama sih sebenarnya. Begini. Iya. Untuk mencapai, kita hidup harus punya goal, gitu ya. Kita harus punya tujuan. Begitupun kita mendidik anak ya, sebagai guru punya goal, anak itu akan diapakan. Pada prakteknya, ketika berjalan pasti kita menemukan banyak masalah. Tidak seindah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan. Pasti ada kerikil-kerikil yang kita temukan di jalan. Seperti tadi digambarkan bahwa udah pakai martilnya jatuh. Kita sudah pakai metode ini, ternyata kok nggak bisa. Gitu. Iya. Kemudian anaknya begini, oh nggak berhasil dalam dunia pendidikan ya. Ada lagi, dicoba lagi, ternyata nggak bisa. Dicoba lagi, jadi beberapa teknik, beberapa metode harus kita coba. Jadi ketika kita berputus asa, maka tidak akan sampai pada goals itu. Yang penting orang itu pasti ada fase, oh jenuhnya, oh ini nggak bisa, terus kita bergerak. Yang penting hidup itu seperti mengayuh sepeda gitu ya. Jangan diam, kalau diam kita akan tumbang gitu. Jadi harus bergerak, mencari metode atau cara-cara lain sampai goals itu tercapai. Terima kasih banyak Bu Dewi, luar biasa ya. Ada lagi? Tambahnya aku suka nonton kartun Batman.
segala sesuatu memang harus ada tujuannya. Tapi yang dilihat itu tidak hanya hasilnya saja, tapi yang penting adalah prosesnya. Yang membentuk anak-anak itu adalah prosesnya. Jadi ya seperti itu. Itu saja. Maka barangkali Bu Ila. Keren banget. Baik, terima kasih banyak Bu Rian. Bisa memberikan pendapatnya atau lanjut? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup ya. Karena sudah Oke. lengkap tadi Karena sudah prosesnya lengkap, tadi. ya. Jadi tidak hasilnya yang dinilai, tapi Betul prosesnya sekali. sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa ya. Dari pendapat dari Ibu Kepala Sekolah kita, kemudian Bu Ici, Bu Dewi dan juga Bu Rian ya. Di sini kita fokus pada tujuan ya. Apa sih tujuan kita? Sama seperti halnya dengan kita sebagai pendidik, tujuan kita itu mengajar untuk apa? Nah, kita sebagai yang punya sekolah misalnya ya, kita punya suatu lembaga atau suatu organisasi, kita juga harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuan tersebut kita akan rancang ya, kita akan rancang melalui sebuah kata yaitu visi ya Ibu. Nah, visi itu dibuat dari apa sih? Dari mana sih kita mencari visi tersebut? Nah, kita melihat dari berbagai aset yang kita miliki. Seperti tadi contohnya Bernard ya, dia punya impian yaitu ingin mendaki gunung es gitu kan ya. Nah setelah itu dia memperhatikan sekitar, aku punya apa ya gitu. Nah setelah itu kan dia, oh iya aku tuh punya perlengkapan nih untuk mencapai gunung es tersebut. Akhirnya dia dengan segala perbekalannya ya, dia bawa martir dan sebagainya. Nah akhirnya dia melakukan wall climbing. Setelah itu ternyata yaitu betul seperti Bu Dewi, tidak semudah yang kita pikirkan gitu kan. Akhirnya beberapa perlengkapannya jatuh dan setelah itu dia bingung kan. Dan setelah itu dia menyadari, oh iya bahwa ada kekuatan yang paling sangat berpengaruh, yaitu kekuatan dari dalam diri kita sendiri ya. Sebetulnya fasilitas itu hanya faktor pendukung eksternal. Yang terpenting adalah faktor diri kita sendiri, faktor internal kita sendiri. Maukah kita berubah? Maukah kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini? Itu jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah mempunyai tujuan yang berasal dari internal ya, dari dalam diri kita sendiri, itu nanti akan menjadi pemacu buat diri kita ketika kita down, ketika kita sudah tidak punya pegangan sesuatu apapun ya. Bismillah, hasil akhirnya bila ta'ala ya, betul tadi kata Bu Rian, hasil akhir yang menentukan itu ya Allah gitu ya, ibarat kata seperti itu. Yang penting prosesnya, kita jalani prosesnya. Seperti halnya kita di sini, tujuan kita adalah untuk membangun TK Cendekia, untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah kita agar menjadi TK yang sesuai dengan yang kita cita-citakan. Kemudian kita mengharapkan murid yang seperti apa yang ingin kita cita-citakan. Maka dari itu kita harus punya motivasi yang sangat kuat, yaitu yang terpenting adalah dari dalam diri kita sendiri. Kita semua punya kekuatan. Betul Ibu? Oke, semangat semuanya ya. Oke, yuk kita lanjut berikutnya. Ikut lagi dong, mau nonton lagi Bu? Oke, next ya. Selanjutnya, iya. Oh, sabar ya Bu. Oke, perlahan-lahan terlihat. Nah ini dia. Oke, kelihatan Bu tulisannya. Di sini ada kalimat rumpang ya, tentang cita-cita untuk murid di sini ya. Rumpang itu kalimat ini ya, belum jadi gitu loh Bu. Kayak ini kan kita memimpin murid-murid yang seperti apa gitu. Melanjutkan ya, kita melanjutkan kalimat yang belum selesai ini. Nah, nanti kita lanjutkan dengan impian kita. Impian kita itu kita mengharapkan murid yang seperti apa. Poin pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang seperti apa. Kita tuh pengen punya murid yang seperti apa sih gitu. Apakah yang kita pengen muridnya itu yang memiliki prestasi yang bagus atau sebagainya gitu kan. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu adalah bagaimana gitu ya.
Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Apa sih yang kita utamakan di sekolah itu? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalkan tentang kedisiplinan ya, bahwa murid-murid itu harus menjalankan disiplin dan sebagainya. Kemudian kita warga di sekolah yakin untuk melakukan hal apa demi kemajuan sekolah kita. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana caranya untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan atau mewujudkan murid yang dicita-citakan itu harus seperti apa gitu. Seperti itu. Baik, ibu-ibu semua, mangga di sini saya ingin meminta beberapa pendapat dari ibu guru semua tentang seperti apa murid yang ingin dicita-citakan kita. Seperti apa murid impian kita. Ya. Ini biar nanti kita bisa lanjutkan kalimat rumpang ini menjadi satu kesimpulan murid yang kita dambakan atau kita cita-citakan seperti itu. Baik, silakan Ibu, barangkali ingin dipahami dulu boleh, atau mau ditulis, dicoret-coret dulu, dikonsep dulu juga boleh ya. Mau langsung juga boleh. Iya boleh, silakan Bu Yaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diisi semua atau salah satu? Boleh salah satu, semua juga boleh. Mungkin kita memimpikan murid-murid yang tentunya saya memimpikan satu, karena saya kebetulan di kelompok Abu Ilah, saya memimpikan anak yang satu mandiri, berani dan tidak cengeng. Itu karena kebetulan saya anak kelompok A yang tidak dari playgroup, jadi dari rumah sebagian. Jadi sebagian ada yang dari playgroup, ada yang dari rumah. Biasanya yang dari playgroup itu sudah kelihatan mandirinya, sedangkan yang dari rumah masih ada egois, masih ada nangis-nangis seperti itu. Jadi saya memimpikan murid-murid yang mandiri, tidak cengeng, dan apa tadi satu lagi? Lupa. Berani. Ya, berani itu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang hebat. Itu pada dasarnya semua anak itu hebat. Bagaimana kita menciptakan anak itu menjadi hebat? Sebenarnya dia sudah mempunyai bibit yang hebat, karena dia belum ada yang membimbing, ada yang menggali. Jadi akhirnya anak tidak tahu seperti apa gitu. Makanya tugas kita di sini membimbing supaya anak itu menjadi hebat. Nah, berikutnya di sekolah kita mengutamakan, tentunya saya mengutamakan anak-anak. Di sini membimbing bagaimana menciptakan anak tersebut menjadi anak yang hebat. Betul Bu, ini seperti itu? Betul. Ya. Walaupun salah ya nggak apa-apa, dan nggak bisa betul ya. Namanya diskusi, nggak ada yang salah ya. Betul. Oke, lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa gimana nih? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia menyadari apa gitu. Iya. Oh gitu, bahwa emang pada dasarnya anak itu sudah sudah hebat, sudah bagus. Kita sudah sadar gitu bahwa anak itu emang dasarnya sudah bagus. Gitu. Jadi kita tinggal mempolesnya saja, tinggal membimbing akan menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk TK Cendekia pasti tentunya lebih baik dan lebih maju untuk membesarkan nama TK Cendekia menjadi output yang anak-anak yang hebat seperti itu. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua tim dari Cendekia, para sekolah, guru beserta orang-orang yang ada di mendukung wali murid ya, mendukung program-program di Cendekia sehingga mendapatkan sekolah yang sesuai dengan visi misi sekolah kita. Terima kasih, mungkin itu saja Bu Elis ya. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Yaya, luar biasa sekali ya. Itu tadi adalah cita-cita dari Bu Yaya untuk murid seperti apa yang diimpikan ya oleh Bu Yaya. Baik, selanjutnya barangkali ada yang ingin menambahkan atau memberikan komentarnya mengenai murid yang kita cita-citakan. Tambahannya ada mixi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah terwakili sih dengan Bu Yayah gitu ya. Barangkali Ibu pengen lagi memimpikan siswa Ibu tuh Oh iya. yang bagaimana barangkali ya. Memimpikan siswa yang baik. Baik, kita kita tuh guru-guru berarti di sini ya. Kita memimpikan murid-murid yang satu dia tuh lebih mengutamakan karakternya gitu. Jadi tidak menyombongkan diri dengan aku sudah bisa seperti ini, sudah bisa seperti ini, tapi lebih dijaga untuk memiliki karakter yang baik gitu, seperti itu. Kemudian kita juga percaya bahwa murid itu adalah sebuah karunia gitu ya, seperti itu. Dan ya aku sih ngerasanya gini, kenapa sih dibilang karunia gitu ya? Semua anak itu memiliki sama gitu kan, sama dia tuh membutuhkan pengajaran yang sama gitu. Mereka berhak untuk mendapatkan sebuah pengajaran gitu. Dan ketika kita menganggap bahwa kok anak ini kok seperti ini ya, kok anak ini kok seperti ini gitu. Nah di situ bahwa kita tuh harus percaya gitu kan, bahwa murid itu adalah sebuah karunia gitu kan, dimana kita sebagai guru gitu ya yang mendampingi murid-murid kita juga kan harus memiliki cara gitu kan. Kembali lagi kepada tadi video yang tadi diputar gitu ya, kita sebagai guru jadi kita juga tidak hanya punya satu metode gitu ya, kita juga harus memiliki beberapa cara untuk menghadapi siswa-siswa kita yang penuh dengan karakter yang berbeda-beda gitu, seperti itu. Dan kemudian semuanya udah ya, cukup sampai situ saja Bu, terima kasih. Nanti Terima kasih Bu Ana. Bu Ana. Ya, saya Bu Ana. Terima kasih. Baik, ada lagi Bu? Silakan Bu Eci. Semoga tidak bosan. Atau Bu Citra? Bu Citra ya. Kita supaya membuka maskernya supaya kita kelihatan di depan Allah. Iya, biar cantiknya kelihatan Bu Citra. Aduh, ampun, ada aja. Terima kasih atas kesempatannya. Aduh, tuh kan lagi bindeng. Oh, semetas ya. Ada tisu. Ditadai. Terima kasih. Ini mah menurut saya mungkin ya, tapi memang ada yang sependapat sih. Mungkin yang pertama kita memimpikan murid-murid yang kita kan di sini pengen jadi pengen menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha. Mungkin kita memimpikan anak yang soleh. Tentunya kalau yang soleh-soleha itu kan tanda kutip baik semua ya. Pengen yang pokoknya kalau kata soleh-soleha kan baik-baik ya Bu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti yang diutarakan sama Bu Yayah, semua murid adalah anak-anak yang hebat. Semua tidak ada anak yang pokoknya semua murid hebat. Terus yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, tahu sendiri TK Cendekia adalah sudah memberi pengajaran kalau harus disiplin. Nah, di sekolah kita mungkin sekolah kita sudah di ininya anak-anak tuh disiplin gitu. Mungkin itu aja. Terus murid di sekolah kita sadar bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa itu sudah menyadari apa murid itu sudah menyadari tentang sekolah, sudah paham bahwa anak tuh ya itu yang diituin sama Bu Ana, anak itu karunia ya. Jadi memang harus patut dibanggakan. Terus anak-anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita harus bisa mengikuti karakter anak-anak dan bisa masuk ke dunia anak-anak, karena anak-anak itu semuanya hebat, unik dan punya kecerdasannya masing-masing. Kita warga sekolah ini yakin untuk kita ya gurunya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mendampingi anak-anak belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Mungkin itu
Belum sampai bang. Sekolah ini paham bahwa apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan itu nanti akan memberikan dampak apa untuk Oh iya, tentunya dampak yang baik untuk anak-anak dan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Itu aja sih. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu Citra, luar biasa sekali ya. Lagi Ibu ada lagi? Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak tadi Bu Yaya, kemudian Bu Ana dan juga Bu Citra ya atas cita-cita apa? Cita-cita untuk mewujudkan muridnya seperti apa gitu. Tadi Bu Yaya menginginkan murid itu murid yang hebat, yang berani ya. Hebat, berani, tidak cengeng dan mandiri ya, murid yang berani seperti itu. Nah, untuk Bu Ana tadi memimpikan murid yang berkarakter, kemudian Bu Citra juga murid yang soleh dan soleha. Dari pemaparan yang sudah diberikan tadi, apakah sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila? Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Citra ya, anak yang soleh dan soleha. Kemudian berkebinekaan global mungkin belum ya. Bisa disebutkan ada yang sudah hafal di sini 6 dimensi pelajar Pancasila? Kalau enggak kita nyanyi dulu sama-sama ya. Ya, boleh kan Bu nyanyi? Ya sama-sama kita nyanyi tentang profil pelajar Pancasila ya. Kita ambil dari lagunya Naik Beca. Udah tahu? Udah tahu dong pasti, masa guru nggak tahu. Oke, yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bu Dewi masih diem aja soalnya. Ya bareng-bareng. Sambil dihitung. Iya, sambil hitung ya. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ada teksnya. Iya, oke, belum sempat dibuat ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Jadi dalam memimpikan murid-murid itu nanti kita akan sesuaikan gitu sebagai tolak ukur atau sebagai pegangan kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari bersama ya. Nah, seperti itu dan tentunya tidak lupa dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuannya itu adalah bahagia, seperti itu. Bukan bahagia ya. Ya, dari kalimat penumpang yang tadi sudah dilengkapi oleh Ibu Guru tadi, tujuannya itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan bagi anak murid kita ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, next. Ya. Oke, sudah terbaca Ibu-ibu? Belum. Oh belum ya, masih separuh. Kayaknya visi udah hafal saya semua. Iya, siapa yang belum hafal visi sekolah kita? Nggak ada dong, semuanya hafal ya. Semuanya sudah tahu bagaimana bunyi visi TK Cendekia, yaitu menjadi TK yang terunggul, terpandang, teruji dan berkarakter. Yeay, tentang luar biasa sekali ya. Bergetar nggak sih ibu-ibu ketika membaca visi ini? Bergetar. Karena ini memiliki makna yang sangat luar biasa ya Bu ya. Iya, makna yang sangat dalam. Betul sekali ya. Sedalam lautan, sedalam samudra ya. Oke, baik.
visi yang sudah dibuat ini apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu? Ada yang ingin memberikan penjelasan tentang visi sekolah kita? Silakan. Kalau menurut saya sudah. Sudah, ya betul sekali. Dan berkarakter itu kan meliputi semuanya. Berarti sudah dua visi kita, Bu. Bila baru muncul program pada Pancasila, karena kita sebenarnya sudah ya, dari terunggul, terpana, teruji dan berkarakter itu sebenarnya sudah meliputi semuanya di dalam program pada Pancasila menurut saya. Itu ya. Karena dalam karakter, kalau zaman dulu itu berkarakternya kan orang begini bilang biasanya, wah yang diambil negatifnya bilang zaman dulu ya. Ya kalau nakal karena karakternya seperti itu. Padahal karakter sekarang kan bukan seperti itu yang diharapkan. Karakternya akan bersosialisasi, bergotong royong, kerja keras, disiplin, kemudian tanggung jawab dan sebagainya. Itu tuh berkarakternya sekarang. Kalau zaman dulu kan enggak ya, karakter tuh nilainya tuh kok selalu negatif gitu. Nah, namun karena mungkin tidak semuanya paham tentang apa isinya karakter. Nah, kalau sekarang kan sudah sebagian besar kita dalam pendidikan itu sudah paham tentang nilai-nilai karakter seperti sosial kewirausahaan. Nah, untuk tingkatan kerja itu karena kita sudah masukkan dengan kita berharap seperti berharap supaya anak-anak itu punya karakter tinggi. Dengan adanya anak-anak yang punya karakter itu kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan menetapkan apa nilai-nilai yang ada di dalam karakter tersebut. Nah, jadi dengan kerjasama, dengan kegigihan guru-guru juga, dengan tidak putus asa untuk mencari ilmu, untuk belajar. Nah, semua apa yang ada dalam visi kita itu bisa tercapai dengan adanya kerjasama dan kerja keras, kemudian mau belajar, bisa seperti itu. Jadi tidak hanya stuck di situ aja, tapi kepingin maju. Nah, majunya itu harus kita lalui. Bagaimana caranya untuk memajukan sekolah? Karena kita kan punya istilahnya itu, punya alatnya, punya medianya untuk maju. Ya, punya aset anaknya, media juga ada, gurunya juga ada. Nah, tinggal memupuk jiwa kita untuk bagaimana supaya maju. Terima kasih banyak Bu Ati ya. Betul tadi yang dikatakan oleh Bu Ati bahwasanya TK kita ini sudah sangat luar biasa ya, sudah terunggul berprestasi dan bahkan kita sudah lihat sendiri ya Bu ya, pialanya yang sangat luar biasa sampai tidak kewadahan ya Bu. Tidak kewadahan. Sampai tidak kewadahan ya. Itu sebagai ya betul, itu sebagai bukti bahwa TK Cendekia ini adalah TK yang terunggul yang dalam hal prestasinya. Kemudian terpandang ya, kayaknya hampir semua semua pelosok Indramayu gitu ya. Maksudnya Se-Indonesia sudah kita se-Indonesia. Oh iya. Luar biasa. Tidak hanya di Indramayu ya, Bu. Iya. Kita sudah bisa meraih ke nasional. Betul sekali. Walaupun udah lama. Luar biasa ya Bu ya, dan teruji di sini melalui tenaga kerjanya ya, tenaga pendidik di TK Cendekia ini adalah guru-guru yang sangat teruji, yang luar biasa, mentalnya sangat luar biasa, kemudian pengetahuannya juga hebat pokoknya ya, jadi sangat teruji. Kemudian berkarakter yaitu tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Wati ya Bu ya, berkarakter dan kita mengharapkan bahwa karakternya ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Ibu, silahkan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Tadi masih berkaitan dengan visi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Sudah ya Bu ya, alhamdulillah. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Barangkali ada argumen dari guru-guru kita ya, mumpung kita lagi diskusi Bu, biar nanti di tahun berikutnya kita bisa melakukan perubahan ke arah lebih baik. Adakah yang ingin ditambahkan, kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila? Barangkali ada yang ingin ditambahkan, silahkan punya pendapat apa, nanti akan kita diskusikan bersama ya. Ya,
Mangga. Mangga. Kok jadi Mau tamu? mau menanya tuh, ketemu. Menambahkan malah berat. Malah berat ya. Memang menyusun visi itu butuh pemikiran yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya tadi itu kita sudah semuanya sebenarnya. Iya. Sebetulnya sudah semuanya ya. Betul. Tapi barangkali ada yang ingin diperindah lagi gitu ya, ibaratnya diperindah lagi agar bisa lebih bermakna lagi gitu. Apakah ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tapi masih kita tunggu, adakah? Bu Ici? Barangkali ada yang menambahkan? Sepertinya Bu Dewi lagi berpikir. Lagi berpikir kelihatannya gitu. Matanya pengantuk. Karena dalam menyusun visi itu kita harus dirembukkan bersama ya Bu ya. Ya, Sekolah, ini sudah ada guru. kepala sekolah, Iya. guru, Iya, ya. betul. Karena namanya visi kan tidak tiap tahun harus itu aja. Betul. Kalau bagus itu Nah, tiap tahun ganti. ganti. Nah, diperbarui maksudnya ya, diperbarui ya. Ditambahin Ditambahkan, ya, iya. asal perubahan tadi. Iya. Mangga Bu, barangkali ingin yang belum bicara kayaknya Iya, yang Bu Noni tadi kayaknya ada Bu Gina, ada Bu Suci, ada Bu Noni. Maka Bu Noni. Bu Noni ini kayaknya mah belum dengar suaranya. Istrinya Om Ade ya? Iya, Iya. Lupa saya ingat. Dia udah biasa pegang mic. Oh iya betul. Nanti setelah nyanyi ya Bu. Asik. Oh, pertanyaannya. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Ya, ini Ya, berat ya. tapi kita mencoba ya. Ya, coba ya. Gadis tadi ini masih tentang visi sekolah. Sebenarnya sudah tadi yang dikatakan di awal visinya itu sudah memang bagus ya Bu ya. Sudah mencakup istilahnya sekolah ini sudah dalam arti semua yang ada di sekolah itu sudah tertuju di visi itu. Tinggal saya pribadi ya mungkin yang ditambahkan nggak ada ya Bu, mungkin hanya mempertahankan bagaimana sekolah itu tetap pada visinya gitu. Maksudnya dalam arti bagaimana kita mempertahankan istilahnya ini semua guru kelas-kelas mempertahankan visi misi itu biar tetap berjalan, biar tetap istilahnya kokoh dan juga pasti akan lebih baik lagi. Itu aja sih. Untuk menambahkan sih udah bagus, cuma hanya bagaimana mempertahankan. Memaksimalkan hasilnya gitu loh, itu kan visinya. Artinya itu apakah itu sudah tercapai apa belum? Artinya kalau misalnya belum, kita ayo ditambah lagi sampai itu goal dapat gitu. Meningkatkan kinerja-kitanya ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dewi, Bu Noni. Ya, baik, itu tadi yang kita sudah paparkan. Untuk menambahkan sih mungkin kita juga butuh pemikiran juga ya Bu ya. Jadi untuk saat ini kita berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas mutu yang ada pada diri kita gitu ya, untuk kemajuan TK Cendekia. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita lanjutkan berikutnya yaitu silakan Bu Suci. Iya. Jadi gini, di sini ada inquiry apresiatif ya. Jadi inquiry apresiatif adalah salah satu metode yang kita gunakan dalam membangun visi kita gitu. Yang nantinya akan kita lanjutkan lagi dengan metode nanti ya, di bawahnya ada yaitu namanya bagja ya. Baik, saya akan jelaskan tentang inquiry apresiatif dulu ya. Tadi jangan dikasih tahu dulu ya. Oke, kita inquiry apresiatif. Apa sih, mungkin ada yang pernah dengar ya inquiry apresiatif atau baru? Apresiatif. Oke. Iya. Sering dapat apresiasi. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Ya, oke, luar biasa. Kita lanjut ya. Jadi inquiry apresiatif itu yaitu mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan mewujudkan strategi apa untuk perubahan ke arah yang lebih baik ya. Dengan boleh dibawa lagi Miss Bu Suci. Jadi kita mengidentifikasi hal apa yang sudah ada. Tadi kan kita sudah melihat visi sekolah kita kan sudah sangat bagus ya.
Terus bagaimana agar kita dapat mempertahankan ya tadi yang dipaparkan oleh Bu Muni ya, mempertahankan kemudian membuat strategi agar kita dapat mewujudkan sekolah kita dengan lebih baik lagi seperti itu. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Iya. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda artinya bahagia. Bahasa Jawa juga itu ya. Oh, bejo. Ya. Bagja itu beruntung, bahagia ya. Jadi Kaberan kalau kata ngomong ya. Ngomongnya Bu Citra. Yang bener Citra. Baja. Oh, Masya Allah. Kayak kebetulan Beruntung ya, beruntung, bahagia gitu ya, kaberan ya kalau kata orang Melayu gitu. Jadi memang kita itu seperti tadi saya jelaskan lagi bahwa tujuannya itu adalah bahagia. Anak bahagia, kita pun juga bahagia. Dan mewujudkan visi itu harus dengan rasa bahagia. Jangan lupa bahagia ya Bu ya. Sebentar, Jadi ingat Kak Udin kalau buat PUBS itu yang penting BS bahagia. Gitu dong. kok menyebut hal ya? Sama-sama. Oke, terima kasih intermezzo tadi. Bahagia. Iya, harus happy, harus bahagia, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong Bu, biar kita tahu bahagia ya. Kita poci di pasaran Kang Bagja. Bagja itu bahasa Sunda, Jawa juga ya, sama ya. Mukanya sama beliau. Artinya bahagia. Nah, ngomong-ngomong Bagja, apa sih? Kok namanya Bagja? Bukan Bagjo atau apa gitu ya? BAGJA, betul sekali. Oke, kita berikutnya next. Nah, ini dia. Ternyata Bagja itu adalah singkatan atau akronim ya dari B. B adalah panjangan dari buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama B-nya, kita ambil B-nya. Kemudian yang A itu ambil pelajaran. Kemudian yang G, gali mimpi. Yang J, jabarkan rencana. Dan yang A, atur eksekusi. Seperti itu. Jadi dalam membuat visi kita melakukan tadi inquiry apresiatif, yaitu melalui metode Bagja. Pertama kita buat pertanyaan dulu. Kita kan sudah merancang ini ya, kata-kata gitu kan untuk visi gitu. Jadi kita buat pertanyaan. Nanti contohnya akan saya jabarkan lagi di bawah ya. Kemudian setelah buat pertanyaan kita ambil pelajaran. Kita melakukan literasi, kita pelajari apa yang harus yang masih kurang gitu untuk kita pelajari lebih dalam. Kemudian kita gali mimpi. Mimpi kita tuh untuk apa? Tadi kan murid-murid yang kita impikan itu yang seperti apa, yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Yayan dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang J, jabarkan rencana. Kita buat RPP, rencana apa sih rancangannya? Setelah kita memimpikan murid, kita buat program-programnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita atur eksekusi. Bagaimana strategi dalam menjalankan pembelajarannya gitu, yang bisa sesuai dengan cita-cita kita atau visi kita seperti itu. Baik, kita lanjut. Berikutnya di bawahnya lagi. Oke, nah jeng. Ini adalah visi guru penggerak ya. Saya belajar untuk membuat visi meskipun belum sempurna ya Bu ya. Meskipun masih harus banyak diperbarui gitu. Dan saya pun juga sama. Karena saya dalam membuat visi ini saya lihat kondisi sekolah ya, kondisi anak-anak, kebutuhan anak-anak juga gitu. Apa yang ingin saya harapkan, dan saya melihat juga anak-anak cendekia kan sudah banyak prestasi dan sebagainya gitu. Makanya saya mencoba untuk membuat visi. Saya belajar membuat visi seperti ini gitu contohnya ya, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, unggul, cerdas, dan terampil. Yang mana saya dalam menyusun visi ini, saya lihat dari profil pelajar Pancasila, yang mana yang pertama
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian unggul di sini dalam arti anak mandiri ya. Kalau anak yang mandiri itu akan dapat menggali potensi yang dia miliki gitu. Kalau dia sudah bisa menggali potensi yang dia miliki, dia akan menjadi siswa yang unggul, berprestasi seperti itu. Kemudian cerdas. Cerdas di sini adalah berkarakter. Jadi berkarakter itu, anak yang berkarakter itu anak yang cerdas. Ya, jadi anak yang berkarakter itu kan dia punya gagasan, dia punya opini gitu ya, dia mampu bernalar kritis gitu seperti itu. Nah itu masuk ke dalam cerdas. Kemudian yang berikutnya itu tampil dalam hal dapat membuat karya orisinil seperti itu. Baik, di bawahnya nanti akan saya jelaskan komponen visi yang telah saya buat ini. Nah, di sini penjelasan komponen visi ya. Yang pertama yaitu beriman dan berakhlak mulia. Penggambaran profil Pancasila, dimensi beriman dan berakhlak mulia, yaitu elemen akhlak kepada Tuhan dan kepada manusia gitu. Jadi dalam menyusun kenapa saya mengambil beriman dan berakhlak mulia, karena di sini saya ingin murid-murid saya itu seperti tadi ya, menjadi murid yang soleh dan soleha. Dia memiliki iman, yaitu akhlak kepada Tuhan, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bisa menjalankan kegiatan ibadah sehari-hari, mengaji dan sebagainya. Kemudian dia juga memiliki akhlak mulia kepada sesama teman-temannya gitu, kepada semua orang, kepada guru, kepada orang tua dan sebagainya gitu. Jadi hablum minallah, hablum minan nas gitu ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu unggul ya. Kita juga sama ya Bu ya, di TK Cendekia juga adalah TK terunggul. Saya juga ambil kata unggul, kenapa? Karena saya melihat anak-anak Cendekia itu sudah sangat bagus berprestasi dan sudah terlihat terbukti unggul gitu ya Bu ya. Di sini saya ambil penggambaran profil pelajar Pancasilanya pada dimensi mandiri, yaitu pada elemen regulasi diri. Artinya dia mampu untuk mengenali dirinya, mengatur dirinya ketika saya datang itu saya nggak harus ditemenin sama mama, saya bisa datang sendiri. Setelah itu saya bisa nyimpen tas sendiri, saya bisa lepas sepatu sendiri. Ketika saya mau makan, saya langsung cuci tangan gitu. Jadi dalam melakukan segala sesuatu itu dia sudah bisa mandiri. Itu harapan saya. Saya ingin memiliki murid yang mandiri gitu, seperti itu ya. Karena dengan mandiri itu tadi ya, kita bisa anak itu bisa tergali potensinya ya. Karena setiap anak itu memiliki segala potensi ya. Sejak dia lahir itu ya, ada istilahnya, jadi anak itu kan ada yang bilang kalau anak itu seperti kertas putih ya, itu adalah tabula rasa ya Bu ya. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu ketika lahir dia itu sudah memiliki potensi gitu, tapi masih samar ya. Jadi bukan kertas putih, bukan. Jadi anak itu sudah punya punya potensi, sudah punya karakter gitu, sudah berpotensi, tapi masih belum terlihat gitu, masih samar-samar. Dan itulah tugas kita sebagai guru untuk menuntun anak-anak agar anak-anak tersebut itu dapat tergali potensinya gitu, melalui kita gali potensi kemandiriannya ya, melalui kita gali kemandiriannya agar anak tersebut dapat tergali potensinya, sehingga nanti anak tersebut menjadi anak yang unggul berprestasi seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu cerdas ya. Di sini penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis ya. Bernalar kritis yaitu elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi anak yang memiliki kemampuan bernalar kritis ya, bisa kita sebut dengan anak yang cerdas gitu, karena dia mampu menyerap informasi kemudian mengemukakan pendapatnya gitu. Anak juga dapat ketika dia tidak menyukai sesuatu ya, dia berani untuk enggak gitu. Dia ibarat kata sih,
berani protes ya, ibarat kata seperti itu gitu kan, dia berani mengumpulkan pendapatnya ya, seperti itu. Itu kan timbul dari dirinya gitu kan ya, dia berani untuk mengumpulkan pendapat, memberikan informasi dan sebagainya. Itu termasuk anak yang cerdas, dan saya berharap anak-anak sekolah yang saya impikan itu adalah anak-anak yang cerdas seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu terampil, penggambaran profil Pancasila pada dimensi kreatif ya, pada dimensi kreatif, elemen yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil ya Bu ya. Kita sudah bisa melihat ya Bu ya, anak-anak PK Cendekia gitu ya Bu ya. Di sini kan bukan hanya anaknya kreatif, bahkan guru-gurunya juga sudah sangat kreatif ya Bu Eci ya. Jadi luar biasa, kita dapat menghasilkan gagasan yang orisinil, karya-karya orisinil gitu. Jadi kita kayak misalkan anak menggambar gitu kan, dengan kita anak melihat suatu objek gitu, kemudian anak gambarkan sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri tanpa kita memberikan contoh gitu. Kita hanya istilahnya memberikan motivasi, gambaran-gambaran seperti itu agar anak itu bisa meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan menuahkan imajinasinya dalam suatu karya seperti itu ya. Itu adalah harapan-harapan atau impian saya yang saya tuahkan dalam sebuah visi. Seperti tadi ya Bu ya, jadi pertama beriman dan berakhlak mulia, unggul, cerdas, dan terampil. Nah seperti itu. Baik, Bu Suci bisa dilanjutkan. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Oke. Iya emang lemot Bu. Laptopnya ya bukan saya. Tuh laptopnya gitu. Nah, ini tadi pernyataan prakarsa perubahan ya Bu ya. Jadi ketika saya menyusun visi itu saya melihat apa sih gitu. Saya melakukan apa gitu. Yang pertama yaitu saya melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan perilaku baik dalam beriman dan berakhlak terhadap sesama manusia gitu kan. Saling menghormati ya Bu ya, saling tolong menolong seperti itu kan. Jadi kita bagaimana kita membuat visi itu melihat apa gitu. Di sini saya melakukan kegiatan seperti tadi. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi siswa dalam melatih kemandirian untuk menjadi siswa yang unggul berprestasi. Mengembangkan potensi ya, mengembangkan potensi siswa dalam melatih kemandirian untuk menjadi siswa yang unggul berprestasi. Kemudian berikutnya meningkatkan pembelajaran dan pembiasaan bernalar kritis melalui model pembelajaran proyek ya. Yang tadi beriman dan bertakwa, ini unggul, kemudian yang ini adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan dalam berkarya, yaitu anak yang terampil gitu. Lanjut Bu Suci. Nah, dari poin-poin yang tadi saya mengambil kesimpulan tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan, apa sih yang ingin saya lakukan ya? Apa yang ingin saya perbuat gitu? Apa yang ingin saya lakukan untuk mewujudkan visi tersebut gitu? Yang terpenting itu adalah yang tadi ya, menggali potensi. Ya, yang terpenting yang digarisbawahi tadi adalah bagaimana menggali potensi siswa. Nah, di sini penjelasan pernyataan prakarsa perubahan ya. Di sini mengembangkan potensi siswa dalam melatih kemandirian untuk menjadi siswa yang unggul. Saya ambil poin yang ini ya. Kenapa poin yang ini? Kenapa tidak beriman dan berakhlak mulia? Karena kalau beriman dan berakhlak mulia itu insya Allah ya Bu ya, kita bisa melakukan semua juga kita bisa. Tapi di sini saya mengambil bagaimana kita mengembangkan potensi siswa gitu untuk melatih kemandiriannya gitu. Karena anak yang mandiri, anak yang bisa mengatur dirinya sendiri akan menjadi anak yang unggul berprestasi seperti itu. Nah, dari mana melihatnya? Seperti tadi ya, pada saat kita melihat Bernard itu dalam mencapai suatu tujuan itu kita melihat kekuatan yang ada pada diri kita ya, baik kekuatan internal maupun kekuatan eksternal seperti itu. Dan saya juga melihat kekuatan yang ada pada sekolah kita. Di sini asetnya itu apa gitu, yaitu sekolah kita itu sudah memiliki SDM yang bisa dijadikan role model dalam mengembangkan potensi siswa. Betul Bu? Betul sekali kan. Jadi sekolah kita itu sudah luar biasa ya Bu ya. Guru-gurunya sudah sangat keren
keren, sudah teruji secara klinis, bukan sudah teruji ya, sudah BBOM. ya sudah BBM, kan sudah keren banget ya. Saya melihat potensi ini, potensi guru-gurunya ya, kekuatan. Saya melihat aset kekuatan yang ada pada sekolah kita. Kita memiliki tenaga pengajar yang sangat luar biasa, TU-nya juga sangat luar biasa, dan juga siswa-siswa yang sangat berprestasi. Iya, betul sekali. Bukan tekwan kan? Oke, kemudian selain memiliki guru-guru TU dan juga siswa yang sangat keren, kita juga memiliki sekolah dan lingkungan dan fasilitas yang representatif untuk mendukung siswa dalam setiap kegiatan. Betul tidak, Bu? Kita fasilitasnya sudah sangat luar biasa ya, Bu ya. Untuk melatih motorik, kita ada outbound, kolam renang, kita sudah banyak fasilitas yang kita punya itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu saya jadikan sebagai kekuatan saya untuk mencapai prakarsa perubahan tersebut. Kemudian sekolah memiliki perangkat teknologi untuk mempublikasikan portofolio kemajuan siswa dalam hal meningkatkan prestasi belajar siswa. Kita sudah memiliki perangkat teknologi seperti ruang IT, ruang kita juga dapat mempublikasikan ya, kayak di sosmed, di medsos gitu kan, IG, Facebook dan sebagainya sebagai iklan. Bahkan tidak dipromosikan seperti itu juga orang-orang sudah tahu gitu. Jadi ini merupakan kekuatan sekolah kita seperti itu. Kemudian sekolah kita memiliki stakeholder yang dapat mengevaluasi kegiatan siswa dalam kemajuan prestasi untuk menjadi siswa yang unggul ya. Kita memiliki stakeholder, guru, TU, kemudian cleaning service, siswa, kemudian orang tua murid yang sangat luar biasa ya, Bu. Orang tua murid kita itu sangat mendukung setiap kegiatan yang ada pada sekolah TK Cendekia itu selalu didukung oleh orang tua murid gitu. Luar biasa kan, Bu ya. Siapa dulu dong Bu guru dan kepala sekolahnya. Seperti itu. Nah, ini adalah aset atau kekuatan yang yang kita miliki ya untuk mencapai prakarsa perubahan ya, untuk membuat visi sekolah seperti itu. Baik Ibu Suci. Next ya. Kita lanjutkan. Nah, lagi Bu Suci. Kemudian program atau kebiasaan sekolah ya, yang kita sudah kita lakukan dan kita harus lebih meningkatkan ya. Yang pertama di sini kita sudah menerapkan pembiasaan 5S ya, Bu ya. Apa Bu 5S, Bu? Iya, betul sekali. Kemudian iya tuh yang di Full Day ya, bahkan sudah terpampang di situ kata-katanya ya. Itu sudah ada pokoknya di sini. Iya, di tulisan iya, iya Mas, di depan itu di jalan itu. Di depan mobil nggak kalau di Full Day kelihatan ya. Itu sudah. Itu kenapa kita pasang di situ, biar kita selalu terbiasa untuk melakukan membudayakan 5S ya, Bu ya. Baik, selanjutnya yaitu 5 magic words ya. Kita juga sudah buat, yaitu seperti apa Bu 5 kata ajaib? Ada yang disebutkan? Maaf, terima kasih, tolong, permisi, dan meminta izin ya. Di sana juga sudah terpampang agar kita dapat melakukannya dan juga membiasakannya kepada anak-anak murid kita, agar anak murid kita itu menjadi anak yang berakhlak mulia seperti itu. Kemudian merancang strategi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ya. Jadi kita membuat rancangan pembelajaran yaitu RPP kita selalu kita buat ya buat dia. Alhamdulillah setiap hari guru-guru TK Cendekia itu tidak pernah lupa untuk membuat RPP, Bu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kita selalu membuat perencanaan terlebih dahulu, yaitu perencanaan yang berpihak pada peserta didik ya, Bu ya. Berpihak pada peserta didik artinya kita menghamba pada murid ya, Bu ya. Menghamba pada murid itu jadi tadi menuntun bukan menuntut ya, Bu ya. Tidak. Kalau menuntut kan atas kehendak kita. Kalau menuntun kita pembelajaran itu sesuai dengan
minat dan bakat murid, apa yang diinginkan oleh murid, seperti itu ya. Baik, selanjutnya yaitu menerapkan media pembelajaran yang menyenangkan sesuai minat anak. Tadi ya, kita menciptakan pembelajaran yang sesuai apa sih yang sekiranya anak tuh seneng gitu. Kita entah itu kita bawa outing class atau kita kasih media-media yang menyenangkan yang bisa membuat anak itu jadi komunikatif ya, kemudian berani, kemudian mandiri, kemudian anak itu jadi unggul dalam prestasinya, seperti itu ya. Jadi kita membuat media yang menyenangkan. Kemudian berikutnya mewujudkan pojok baca yang nyaman dan berkelanjutan di kelas ya Bu ya. Mungkin di sini belum, kita sudah, tapi kita adanya itu di satu pusat ya, hanya di aula. Di kelas ada iya. Oh iya udah ada ya Bu ya. Tinggal nanti inikan lagi, diaktifkan lagi seperti tadi, mewujudkan pojok baca yang nyaman dan berkelanjutan ya. Jadi terus menerus kita melakukan kegiatan literasi ya Bu ya, literasi di kelas pada kegiatan intrakurikuler seperti itu. Oke baik, selanjutnya Bu Suci. Nah, ini dia Bu, kita kembali lagi ke Bagja tadi ya Bu ya. Bagja, B-nya itu apa Bu? Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Nah, di sini saya sudah membuat pertanyaan Bu. Di sini ada penjelasannya ya. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, kemudian memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa, biasanya hanya 1 atau 2 saja. Kemudian secara rasional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang telah dibuat. Di sini saya membuat satu pertanyaan Bu. Itu pertanyaannya itu tadi tentang bagaimana mengembangkan potensi siswa agar menjadi siswa yang unggul dan berprestasi. Bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi dalam meningkatkan potensi siswa agar menjadi siswa yang unggul dan berprestasi, seperti itu. Ini contoh ya Bu ya. Nanti kita bisa kembangkan lagi pada saat kita membuat visi sekolah yang kita harapkan nanti, seperti itu. Kemudian di sini setelah membuat pertanyaan, di sini ada penjelasan ya, daftar tindakan penyelidikan ya Bu ya. Di sini yang pertama, mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat anak dalam menggali potensi. Jadi pertama yang kita lakukan adalah sharing. Bagaimana nih Bu? Seperti ini meminta izin ya Bu ya, meminta izin, kemudian mengajak sharing kepala sekolah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan minat siswa. Selain kita mempelajari apa sih kegiatan apa sih yang dapat menumbuhkan minat siswa, jadi kita melakukan pengembangan diri, gitu ya Bu ya. Kemudian mengajak anak untuk berdiskusi atau tanya jawab kepada peserta didik terkait minatnya dalam pembelajaran. Kita boleh Bu, kita melakukan diskusi kepada anak-anak. Misalkan anak-anak hari ini cuacanya cerah banget ya, Nana setuju nggak kalau kita melakukan kegiatan di luar gitu. Nah itu pasti jawabannya akan berbeda-beda gitu kan. Ada anak, iya Bu aku mau, Bu nggak mau Bu aku mau di sini aja. Nah kenapa kakak mau di sini? Jadi dengan kita banyak melakukan komunikasi gitu ya, kita memberikan kesempatan untuk anak untuk mengungkapkan pendapat, dan nanti akan muncul gitu ya dari dalam dirinya itu potensi yang ada pada dia gitu. Dia jadi lebih berani gitu kan. Kita jadi bisa melihat, oh iya anak ini nih pintar di bidang ini, seperti itu, dengan adanya komunikasi yang baik seperti itu. Kemudian berikutnya melakukan demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran agar menarik perhatian peserta didik gitu ya. Setelah kita memberikan pembelajaran, kita melakukan demonstrasi seperti melakukan kegiatan sains dan sebagainya. Berarti ya kita sudah banyak melakukan di sini. Itu sebagai kekuatan kita, contoh kita dalam menumbuhkan potensi siswa, seperti itu. Baik Bu Suci, ini tadi yang B ya buat pertanyaan. Selanjutnya next setelah B yaitu kita
ke A. A adalah ambil pelajaran ya. Di sini pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan gitu. Jadi masih tahap lanjutan ya Bu ya, dari yang tadi kita setelah membuat pertanyaan kemudian ditindaklanjuti Bu, kita ambil pelajaran. Nah di sini juga sama, membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah di sekolah yang sudah melakukan kegiatan dalam meningkatkan potensi siswa agar menjadi siswa yang unggul. Jadi kita mencari tahu gitu Bu. Misalkan dia sekolah kita nih kan yang paling banyak ini ya Bu ya, pengalaman gitu kan, pengalaman dalam hal mendidik, mengajar murid-murid gitu. Kita cari tahu siapa aja, kita cari informasi, kita kuas informasi dari orang-orang yang kita anggap ini nih hebat nih gitu kan. Kita cari informasi, kita belajar, kita literasi di situ, kita ambil pelajaran di situ seperti itu. Kemudian aktivitas apa saja yang bisa membuat siswa bersemangat dalam menggali potensi? Kita cari aktivitas yang bersemangat. Seperti tadi ya Bu ya, apa sih yang menyenangkan bagi siswa gitu? Kita cari di situ, kemudian kita lakukan secara kontinu ya Bu ya. Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran untuk meningkatkan siswa yang unggul? Bagaimana kondisinya, situasinya bagaimana biar anak-anak itu terpancing, termotivasi gitu. Karena kalau misalkan anaknya lagi bad mood misalnya ya, kan itu kan perlu ini dulu gitu, dimotivasi dulu agar suasana hatinya itu jadi baik gitu ya. Bisa dengan kita tadi outing kelas gitu kan, kita membuat situasi yang menyenangkan seperti itu. Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan siswa yang unggul. Apa sih yang saya bisa lakukan gitu kan, agar saya itu bisa meningkatkan kompetensi anak, agar saya bisa meningkatkan potensi anak-anak seperti itu. Apa keterampilan saya? Ya itu tadi ya, PR juga buat kita biar kita lebih banyak melakukan pengembangan diri seperti itu. Kemudian apa indikator keberhasilan yang bisa saya terapkan dalam mewujudkan siswa yang unggul? Indikator apa? Targetnya apa? Tujuannya apa? Kita punya tujuan. Oh, jika anak itu sudah dapat melakukan ini, oh berarti saya sudah berhasil, misalkan seperti itu, gitu ya. Kemudian ini daftar tindakannya. Yang pertama membuat rencana pembelajaran. Kemudian melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat ya terkait pengembangan potensi gitu. Jadi banyak-banyak melakukan sharing ya buat dia oleh kepala sekolah, kemudian juga oleh rekan-rekan sejawat, dan kita juga sering ya Bu Ici ya sama Bu Yaya, sama Bu Citra dan sebagainya gitu. Kita melakukan kegiatan sharing ya. Kemudian melaksanakan Oh gitu. Ya baik, melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung minat belajar siswa seperti tadi kegiatan sains, cooking class, drama, dramin dan sebagainya. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan memotivasi dan juga menggali potensi ya seperti itu. Kemudian melakukan diskusi kepada siswa terkait pembelajaran yang akan dan sudah dilakukan. Jadi kita melakukan refleksi Bu. Setiap kita melakukan pembelajaran sebelum pada saat di jam pulang ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi, tanya jawab ke siswa, bagaimana pembelajaran hari ini, apakah anak-anak menyenangkan, apakah anak-anak suka, kalau misalkan ada yang nggak suka kenapa ya gitu. Jadi biar nanti besoknya kita ubah metode atau kita cari kegiatan yang lebih menyenangkan agar anak-anak bisa lebih tertarik seperti itu. Itu tadi pada poin ambil pelajaran ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang gali mimpi. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, kemudian kita juga ambil pelajaran, kita gali mimpi. Punya mimpi apa gitu ya. Tadi sudah diterangkan ya sama Bu Yaya, sudah dijawab, sudah coba untuk dijelaskan oleh guru-guru yang lain juga gitu kan. Saya memimpikan murid-murid yang hebat, murid-murid yang berprestasi, yang berakhlak mulia dan sebagainya gitu kan. Nah di sini kita gali mimpi, diharapkan
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud gitu, membuat bayangan ya, membuat planning gitu ya, tujuannya itu apa, mimpi kita tuh seperti apa gitu. Nah di sini pertanyaan yang saya buat adalah apakah yang saya lakukan jika kegiatan dan kebiasaan yang saya bayangkan dalam menggali potensi siswa yang unggul telah terwujud dengan baik. Jadi apa yang akan saya lakukan gitu jika nanti impian saya itu dapat terwujud gitu, apa yang akan saya lakukan? Saya kan tadi sudah memaparkan ya tujuan saya, visi saya yaitu tentang murid yang berakhlak mulia dan sebagainya, dan apa nanti yang akan saya lakukan kalau murid-murid itu sudah terwujud sesuai dengan apa yang saya harapkan. Di sini tindakan saya adalah saya akan membuat wadah atau tempat yang layak bagi peserta didik dalam menyalurkan minat dan bakatnya, seperti meningkatkan gemar membaca, dibuatkan pojok baca sudah ya Bu ya, di sini sudah. Kemudian membuat pojok baca pada setiap kelas yang nyaman dan berkelanjutan. Lalu bagi anak yang memiliki jiwa seni yang tinggi dalam berkarya, mengadakan art festival triwulan, misalkan 3 bulan sekali kita melakukan membuat pensi gitu ya Bu ya. Kalau misalkan 3 bulan sekali kayaknya terlalu cepat, ya udah setiap 1 semester sekali, tapi kalau enggak juga setiap tahun sekali. Itu yang sudah kita lakukan itu setiap akhir tahun ya, biasa tahun sekali. Tapi alangkah baiknya bisa kayak gitu kan, namanya juga mimpi ya Bu ya, namanya juga cita-cita kita, biar kita tuh tergali potensi, bisa menggali potensi anak gitu. Jika ada anak-anak yang memiliki jiwa seni yang tinggi seperti itu ya. Kemudian kita melakukan art festival di triwulan di dalam maupun di luar sekolah, melakukan kegiatan sains sesuai topik pembelajaran, itu sudah kita biasa lakukan ya Bu ya, dan selalu ikut serta dalam berbagai perlombaan ya, seperti ya murid-murid kita ya Bu ya, kita selalu mengikuti kegiatan perlombaan, terampil dan sebagainya. Kemudian melakukan refleksi diri sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, itu ya Bu, jadi jangan lupa untuk selalu melakukan refleksi diri. Setiap kita selesai melakukan kegiatan, kita harus banyak melakukan refleksi diri untuk perbaikan kita dan juga untuk kemajuan anak didik kita, seperti itu. Kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan ya, itu sudah pasti ya Bu ya, setiap kegiatan yang kita lakukan kita dokumentasikan, kita kita abadikan. Dengan berdokumentasi itu kita bisa menilai siswa, menilai setiap perkembangan siswa dari yang belum bisa menjadi sudah berkembang, seperti itu. Baik Bu Suci, ini tadi poin gali mimpi ya. Kemudian berikutnya adalah jabarkan rencana. Setelah tadi sudah buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian yang ketiga adalah jabarkan rencana ya. Di sini pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan ya. Kita membuat rencana pembelajaran ya. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan siswa yang unggul? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Seperti itu. Nah, ini tindakannya adalah yang pertama membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdiskusi bersama siswa ya. Kita nggak apa-apa ya Bu, kita melakukan diskusi meskipun kita anak TK gitu ya, kita lakukan diskusi secara sederhana. Misalkan apa aja kegiatan anak-anak yang anak-anak suka, yang membuat anak-anak semangat dalam belajar, seperti itu. Kemudian mengapa anak-anak menyukai kegiatan tersebut gitu. Kemudian melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, misalkan mengadakan lomba-lomba dalam berbagi dan sebagainya. Nah, ini poin yang pertama ya Bu, membuat daftar pertanyaan. Di situ kita bisa berdiskusi dengan siswa, kegiatan apa saja yang anak-anak senangi, kemudian mengapa anak-anak menyukai kegiatan tersebut. Nah, itu sebagai bahan kita agar kita dapat menggali potensi siswa gitu, dengan adanya komunikasi yang baik, interaktif gitu ya antara siswa dan guru gitu kan.
nanti akan mendapat atau mencapai tujuan yang kita harapkan gitu Bu. Jadi bukan hanya satu arah gitu ya dalam melakukan pembelajaran, tapi juga dua arah. Artinya kita guru memfasilitasi dan juga murid melakukan gitu dan memberikan umpan balik ke kita gitu untuk perbaikan seterusnya gitu, seperti itu, untuk perbaikan kelanjutan kan ya, seperti itu. Baik, itu adalah jabarkan rencana atau desain ya. Kemudian yang berikutnya yaitu atur eksekusi ya Bu ya. Ini adalah yang terakhir ya, yang terakhir tadi B A G J A, ini yang A yaitu atur eksekusi. Kita eksekusi yang tadi sudah kita buat nih, kita sudah berpertanyaan, kita sudah ambil pelajaran, kita sudah menggali mimpi, kita juga sudah menjabarkan rencana. Terus sekarang kita eksekusi. Nah gimana ya gitu ya. Pada pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitori, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan gitu. Jadi di sini kita fokus pada siapakah yang berperan di sini dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol SOP ya Bu, budaya belajar, monitoring, evaluasi dan refleksi ini. Di sini saya buat pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan siswa yang unggul gitu. Siapa Bu kira-kira Bu? Kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya Bu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana mengukur kemajuan pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi untuk mewujudkan siswa yang unggul. Kemudian yang ketiga, siapa yang menampung dan membahas solusi jika terdapat permasalahan. Seperti itu. Nah, tindakannya atau jawaban dari pertanyaan ini ya, yang pertama yaitu mengajak rekan guru lain dan kepala sekolah agar mengobservasi kelas saya 1 bulan sekali Bu. Jadi tujuannya untuk perbaikan ya Bu ya, agar kepala sekolah juga tahu Elis itu harus ditingkatkan di bidang ini, di bagian ini gitu, biar tahu gitu. Dan juga guru-guru misalkan saya kan kelompok A ya Bu ya, jadi guru-guru satu kelompok juga bisa untuk masuk ke kelas saya di waktu yang senggang atau seperti itu ya Bu ya, untuk menilai saya, mengevaluasi saya, seperti itu. Kemudian proses pembelajaran yang menggali potensi siswa dilaksanakan secepatnya gitu. Jadi kita melakukan proses pembelajaran yang untuk menggali siswa itu kita lakukan jangan ditunda-tunda lah ibarat Mas, seperti itu. Jadi kita laksanakan sesegera mungkin agar siswa juga bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian membuat instrumen beserta rubrik dan wawancara guru, kepala sekolah dan siswa. Ini adalah rencana tindakan yang ingin saya lakukan ke depannya terkait tadi tentang visi sekolah yang saya coba buat tadi ya Bu ya. Saya belajar membuat visi yang mana visi tersebut saya buat dengan menggunakan metode Bagja tadi ya Bu ya, dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Baik, Ibu dan Bapak, nggak ada bapaknya, maaf Ibu ya, Bu Suci ya, oke. Ya Ibu kepala sekolah, Ibu guru pengajar praktik, kemudian guru semuanya, kemudian juga Ibu TU ya, itu tadi adalah pemaparan dari saya ya secara sederhana ya Bu ya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Mohon maaf kalau masih ya gitu ya, agak ngejemput ya. Lulus. Ya, terima kasih banyak. Tadi juga saya sangat apresiatif sekali atas pertanyaan-pertanyaan, atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu guru berikan kepada saya gitu. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Nonton lagi.
nonton lagi, nyanyi lagi, nonton lagi. Oke, kita sambil mengingat-ingat kembali ya. Coba kita nyanyi dulu deh, nyanyi pelajar Pancasila yang tadi ya, biar ini melekat dalam hati kita gitu ya. Iya, harus nyanyi setiap hari ya. Oke, baik. Barangkali ada yang ingin dicatat ya, karena saya belum sempat memasukkan di slide-nya. PR ya. Oke ya Bu ya. Jadi yang pertama itu pelajar Pancasila, dimensi pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke baik, yuk siap kita nyanyi sama-sama? Siap. Oke, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan bernyanyi bersama tanpa Pancasila. Oke siap, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Ibu Ila, kemudian Ibu Ati, terima kasih banyak, dan juga Ibu guru semuanya. Oke, Ibu semuanya tetap semangat, harus semangat ya. Kita tadi sudah melihat puisi dan juga sudah melihat film Bernard ya tadi, itu sebagai motivasi kita. Di saat kita jatuh, ingat kita punya kekuatan dalam diri kita untuk tetap berjuang, untuk tetap maju terus, untuk memajukan sekolah kita, yaitu TK Cendekia ya. Baik Ibu, jadi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sepertinya saya ke Priscila aja. Oh iya. Jangan lupa nilainya hapus ya. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Ibu semuanya. Hatur nuhun ya Allah, makasih banyak sudah dong. Tinggal menunggu implementasinya. Iya, tinggal menunggu implementasinya ya. Baik, Ibu tadi sudah lihat ya visi saya. Nanti kita bersama-sama kita buat visi sekolah kita ya Bu ya, dengan prakarsa perubahan tadi melalui pendekatan inquiry apresiatif. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi untuk guru-guru TK Cendekia dan juga pengajar praktis dan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sangat luar biasa Ibu Elis ya. Baik, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu-Ibu guru, tadi Ibu Elis sudah sampaikan ya, kita sudah diskusinya juga sangat luar biasa karena yang memimpin juga luar biasa ya. Alhamdulillah tadi mimpi-mimpi Ibu tadi sudah diutarakan ya. Jadi tadi yang Ibu Elis sampaikan, karena di dalam program guru penggerak ini calon guru penggerak harus membuat visi ya, visi dirinya sebagai guru penggerak. Dan juga tadi visi yang sudah Ibu disampaikan ya, prakarsa perubahan tadi tentang, saya yakin visi TK Cendekia sudah sangat luar biasa Bu Wati ya, Masya Allah, sudah keren. Nah tadi juga sudah ada ya, sudah masuklah ke profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti barangkali ada tambahan yang tadi Bu sudah sampaikan, mangga nanti didiskusikan untuk tahun berikutnya supaya nanti ke depan lebih hebat lagi dan lebih sangat luar biasa. Tadi Bu Elis tadi membuat prakarsa perubahannya, visinya itu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul, cerdas dan terampil. Nah tadi juga Ibu sudah sampaikan ya, mimpi-mimpi Ibu tadi sudah dituangkan ya ke
dalam visi-visi. Nah, bagaimana tadi cara mewujudkannya? Tentunya tadi sudah kekeh, visinya udah keren. Nah, bagaimana meningkatkan kinerja ya? Kinerja SDM yang ada di TK Cendekia Bu Wati ya. Saya yakin dengan kepemimpinan Bu Wati yang sangat luar biasa ini, iya Bu, benar Bu, ini TK Cendekia memang sudah rumornya sudah ratingnya sudah kondang ya, kondang. Tidak hanya di Indrawi tapi di luar internasional. Udah ke Malaysia. Oh, sudah ke Malaysia. Nanti guru-gurunya sudah ke Malaysia belum? Sudah. Alhamdulillah. 2 kali, Masya Allah. Nanti ke Singapura udah? Wah, keren banget, tinggal ke Vietnam ya? Oh, udah? Guru-guru ya? Kayaknya baru kepala sekolahnya deh. Nanti kalian Bu, Jepang. Oh, Jepang, ya Allah, amin, amin. Semoga nanti kalau ke Jepang, saya biasa ya Bu, dipanggil. Baik. Oh, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas semua kerjasama yang baik sehingga Ibu Elis dapat melaksanakan tugas sebagai guru bergerak dengan baik. Sekali lagi saya tadi sampaikan, tanpa dukungan Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat, mungkin Ibu Elis tidak seperti ini. Sekali lagi tepuk tangan buat guru-guru TK Cendekia yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Saya atas nama pengajar praktek Ibu Elis mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika sore hari ini mengganggu waktu ibu-ibu. Nanti sebentar lagi membuat RPP yang untuk besok gitu. Terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang barokah, anak yang soleh dan solehah, diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat. Ibu makasih banyak. Sama-sama. Oh, dimatiin ya? Dimatiin. Dimatiin. Dimatiin.